Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana kinerja emiten sektor farmasi PT Freedom Pharma Tbk atau PYFA merosot di sepanjang 2023. Di mana perseroan mencatatkan berbalik rugi dengan turun anjlok hingga 130,96% secara tahunan. Mencatatkan berbalik rugi dengan turun anjlok hingga 130,96% secara tahunan. 130,96% dari tahun 2022 yang mencetak laba 275,24 miliar rupiah. Kerugian disebabkan penurunan pendapatan dari penjualan 1,86% year on year menjadi 702,06 miliar rupiah dari sebelumnya 715,42 miliar rupiah. Seiring dengan penurunan pendapatan, terpantau PYFA mampu menaikkan beban pokok penjualan di 2023 sebesar 12,45% year on year menjadi 406,75 miliar rupiah, sehingga laba bruto menjadi 295,32 miliar rupiah atau tumbuh 17,73% year on year. Meski demikian, laba usaha di sepanjang 2023 tercatat hanya 1,88 miliar rupiah, turun dalam 99,46% dibanding di 2022 di 345,86 miliar rupiah. Anjloknya laba usaha disebabkan peningkatan beban penjualan dan pemasaran 7,43% year on year menjadi 188,74 miliar rupiah. Beban umum dan administrasi mencapai 114,41 miliar rupiah, meningkat 3,3% year on year. Sementara dari sisi neraca, perseroan mencatatkan total aset di 1,52 triliun rupiah, stagnan atau sama seperti tahun 2022. Total liabilitas perseroan tercatat 1,16 triliun rupiah, naik tipis dibanding periode 2022 di 1,07 triliun rupiah. Ekuitas turun menjadi 357,83 miliar rupiah dari 442,12 miliar rupiah di 2022. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, di tengah kinerja yang kurang baik di sepanjang 2023, saham PYFA secara intraday hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan menyentuh ke level terendahnya selama 1 tahun terakhir. Pemirsa, meskipun di beberapa menit jelang penutupan, pelemahan lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham PYFA di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 645. Posisi ini mengalami koreksi yang cukup dalam setelah di penutupan hari sebelumnya PYFA ditutup di level Rp690 per sahamnya. Pasca menyentuh ke level ini, saham PYFA mencoba untuk berbalik arah, memberikan perlawanan, kemudian berbalik kembali ke zona hijau beberapa menit pasca pembukaan dan sempat menyentuh di level Rp695 per saham. Dan lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan. Pada pukul 10 kembali tertekan di 665, pukul 11 hingga penutupan sesi pertama pada siang tadi, pelemahan lebih ke arah terbatas. Pembukaan sesi kedua kembali tertekan ke Rp670 per saham. Posisi saat ini beberapa menit jelang penutupan, PYFA bergerak di level 680, melemah di 1,45%. Langsung saja kita ke grafis selanjutnya, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham PYFA di beberapa bulan terakhir. Ya, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda di Agustus, September hingga Oktober masih bergerak rata-rata di level 700-an, pemirsa. Di 2 November ini mencoba mengalami penguatan untuk menembus di atas level 800-an. Sementara perdagangan di Desember, saham PYFA ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan menembus di level Rp1.400 per saham. Namun level ini lagi-lagi tidak mampu dipertahankan. Perdagangan Desember, Januari, Februari, dan Maret pada perdagangan hari ini, saham PYFA lebih cenderung tertekan, bahkan intraday hari ini 645, di mana dalam 1 tahun terakhir 645 ini juga sempat disentuh oleh PYFA sebelumnya di perdagangan Juni di 2023. Sementara di perdagangan hari ini mencoba untuk bangkit kembali intraday. Hari ini sempat berada di Rp695 per saham. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, pemirsa? Kita akan beralih ke grafis selanjutnya dengan melihat beberapa indikator yang ada untuk PYFA. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami
sampai dengan penutupan sesi pertama pada siang tadi. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi price earning ratio-nya untuk PEFA minus di 4,27 kali, kemudian PSR-nya di 0,52 kali, PBV-nya di kisaran 1,02 kali, dan PCFR-nya minus di 3,50 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.